datang di channel aku. Kenalin, aku Natasha Alifah. Hari ini aku akan membahas tentang dasar-dasar perpajakan. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku ya. Oke, jadi di buku ini aku udah menulis dan mencatat semua definisi-definisi pajak. Yang gak semua sih, sedikit. Yang isinya itu kayak apa itu pajak, fungsinya apa, unsurnya apa. Jadi aku akan bacain semua yang ada di sini. Gak aku hafal guys, karena cukup banyak. Jadi aku baca. Oke, jadi yang pertama aku akan menjelaskan dan membacakan tentang apa itu definisi pajak. Pajak itu adalah wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Nah, setiap sen uang pajak yang dibayarkan akan masuk ke pos pendapatan negara dari sektor pajak, dan uang pajak digunakan untuk kepentingan umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat daerah. Contohnya kayak fasilitas umum, anggaran kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua, aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri pajak. Nah, ciri pajak itu ada 4. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara, yang artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara jika sudah memenuhi sifat subjektif dan objektif, dan orang itu harus wajib membayar pajak. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung, berbeda dengan retribusi. Yang keempat, berdasarkan undang-undang, yang artinya diatur dalam undang-undang negara. Yang ketiga, ada fungsi pajak. Nah, fungsi pajak juga ada 4. Yang pertama itu ada anggaran atau budgeter, yang artinya pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau regulasi, untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, ada fungsi pemerataan atau distribusi, yang menggunakan untuk menyesuaikan dan mengembangkan. Yang keempat, ada stabilitas, yang digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian negara. Keempat, ada unsur pajak. Unsur pajak juga ada 4. Yang pertama, subjek pajak. Di dalamnya terdapat orang dan lembaga yang tinggal di dalam satu negara yang mewajibkan para warganya untuk membayar pajak. Yang kedua, ada wajib pajak. Artinya pajak menjadi beban baginya yang harus dibayarkan. Jika tidak, mereka akan mendapatkan sanksi atau denda. Yang ketiga itu ada objek pajak, yaitu kayak macam benda atau produk yang harus dibayarkan. Kayak contohnya kita harus membayar pajak bangunan. Yang keempat ada tarif pajak, itu merupakan nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Aku juga akan menjelaskan tentang kondisi APBN 2020 di Indonesia. Nah, Kementerian Keuangan telah melaporkan bahwa hingga 31 September 2020, anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN kita mengalami defisit sekitar 628,1 triliun atau setara dengan 4,16% dari produk domestik bruto atau PDB. Defisit APBN tersebut setara dengan 65,6% dari target yang terutang dalam Perpres 75 tahun 2020 yang sebesar 1,392 triliun. Defisit APBN terjadi lantaran realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibanding pendapatan negara. Apa sih yang membuat belanja negara kita lebih tinggi dibanding pendapatan negara kita? Nah, jadi semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, contohnya kita mendapat bantuan dari pemerintah berupa uang tunai, sembako, ataupun kuota internet untuk para pelajar, mahasiswa, guru, serta dosen yang mengajar.
Dari situ yang membuat dan menyebabkan belanja negara kita semakin melonjak naik ke atas. Dan yang menyebabkan pendapatan negara kita menurun adalah karena banyaknya perusahaan-perusahaan Indonesia yang tutup karena bangkrut akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka tidak mampu membayar pajak perusahaan mereka kepada negara. Ada pajak subjektif dan objektif. Yang pertama, pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya dilihat dari subjeknya dulu, baru objeknya. Contohnya PPh atau pajak penghasilan. Kalau objektif itu pajak yang dilihat dari objeknya dulu, baru subjeknya. Contohnya kayak PBB, PPN, dan pajak kendaraan bermotor. Nah, ini sekitar dulu penjelasan tentang dasar-dasar perpajakan dari aku. Jika ada salah kata atau salah pengertian dari penjelasan aku tadi, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kalian juga boleh komen kalau ada yang salah. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone.